الأربعون النووية. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وعترته وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di rumah saya untuk meneruskan kajian sabda-sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada siang ini mari kita meneruskan kajian hadis yang keempat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi nafahatihi wa bi barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Abi Abdurrahman, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu alaqatan misla dzalika, thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Ya, hadisnya panjang banget ini. Qala haddatsana, bercerita kepada kami. Siapa yang bercerita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dia, beliau Rasulullah itu as-sadiqul masduq,
As-sadiq, orang yang benar. Al-masduq, yang dibenarkan. Ini adalah akidah, keyakinan kita kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang benar dan sekaligus dibenarkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kamu, yujma'u, nah ini, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, dalam bentuk setetes mani. Perhatikan kata yujma'u. Kenapa dikumpulkan? Berarti dikumpulkan itu ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah sperma dari ayahnya. Kemudian unsur yang kedua adalah ovum dari ibunya. Berarti dikumpulkan menjadi satu, melebur, menyatu menjadi satu. Kita bedah juga bahwa manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan bahasa Arabnya. Insan itu kalau kita mengerti ilmu nahwu, kedudukannya sebagai isim tathniyah. Contoh, kitabun, satu kitab, satu buku. Kalau dua buku, bahasa Arabnya kitabani. Qalamun, satu pulpen. Kalau dua pulpen, qalamani. Maktabun, satu meja. Kalau dua meja, maktabani. Insun, satu ins. Satu ins, satu manusia. Kalau dua ins, insan. Insani. Berarti insan itu terdiri dari dua ins. Makanya di sini yujma'u, dikumpulkan, dari ayah, dari ibu. Insun, insani. Itu pengertiannya. Sesungguhnya salah satu di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk setetes air mani. Summa yakunu alaqatan, kemudian berubah menjadi, kelanjutannya, segumpal darah. Nah, misla dzalik, seperti itu. Summa yakunu mudghatan, kemudian berkembang lagi menjadi mudghatan. Apa mudghatan itu? Segumpal daging. Daging, misla dzalik. Maksudnya apa? Misla dzalik tuh 40 hari bentuknya masih setetes air mani. Kemudian 40 hari lagi berubah, berkembang menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya berkembang lagi membentuk segumpal daging. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari ya. Sama dengan 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan ya? Ketika sudah memasuki kandungan 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya siapa? Al malak, satu malaikat. Sebab
Al-malak itu posisinya kedudukannya sebagai mufrad. Jamak dari malak itu apa? Malaikah. Dan mempunyai tugas satu malaikat itu, fayanfuhu fihi ar-ruha. Malaikat itu meniupkan di dalam ahadakum, di dalam kandungan perut ibu tuh, ar-ruha, baru ada ruhnya, ada kehidupan. Jadi bayi baru, janin baru dikatakan ada kehidupan ketika memasuki kandungan 4 bulan. Maka tradisi di Indramayu kalau 4 bulan, hamil 4 bulan, diadakan, tradisinya disebut ngupah. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini ada perbedaan. Kalau di Jawa Timur itu surat yang dibaca adalah surat Maryam. Katanya di Jawa Timur itu banyak jinnya, supaya janinnya itu dilindungi oleh Allah dari godaan jin, maka dibacakanlah surat Maryam. Kalau di Jawa Tengah dibacakanlah surat Yusuf, supaya anaknya ganteng, supaya anaknya tampan. Kalau di Indramayu, di Jawa Barat khususnya Indramayu, dibacakanlah surat Luqman. Supaya apa? Supaya anaknya menjadi anak yang penurut, berbakti kepada kedua orang tua. Karena di dalam surat Luqman menerangkan tentang supaya anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini saya mau menjelaskan tentang tradisi yang ada di Indramayu khususnya. Kalau seorang ibu mengandung usia 4 bulan, biasanya adat istiadatnya adalah ngupat. Kalau usianya 7 bulan, disebutnya apa? Memitu. Pertanyaannya dan perbandingannya, meriah mana acara ngupat dengan acara memitu? Kalau ngupat itu tidak terlalu meriah. Kalau acara memitu, mitonita istilahnya, itu acaranya meriah. Ada prosesi memandikan ibu yang sedang hamil, memandikannya pakai air kembang. Kemudian yang memandikannya orang khusus ya. Terus pada majengan, pada masak-masak, baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih meriah acara 7 bulan daripada acara 4 bulan. Padahal acara 4 bulan itu ruh sudah masuk. Berarti ini memperingati ruhnya kalau 4 bulan itu. Kalau 7 bulan memperingati apa? Fisiknya. Ruhaninya kalau 4 bulan, kalau 7 bulan sudah jadi ini, ya jadi bayi lah, bentar lagi juga sempurna bentuknya, 2 bulan lagi lahiran. Memperingati fisiknya, jasmaninya. Sedangkan ketika 7 bulan itu lebih meriah, berarti masyarakat lebih memfokuskan, lebih memeriahkan, lebih memperhatikan urusan jasmani. Maka dampaknya jangan heran ketika urusan ruhani dikalahkan dengan urusan jasmani. Sekarang rameh mana? Pasar dengan masjid. Pasar. Iklan-iklan di TV semuanya fisik semua, materi semua. Makanan macamnya banyak, minuman macamnya banyak, odol apa odol ini?
Iya, sikat gigi, sabun, pakaian, semuanya berkaitan dengan fisik. Sedangkan masalah rohani, yaitu apa? Adzan maghrib, itu adzan zuhur nggak ada di TV itu. Adzan asar nggak ada, adzan isya nggak ada. Yang ada itu cuma dua, adzan maghrib dengan adzan subuh. Acara rohani itu kebanyakan bulan puasa. Selainnya itu pas waktu setelah sholat subuh aja. Kebanyakan yang lainnya urusannya tentang materi. Kenapa demikian? Orang dari kandungannya juga seperti itu. Masyarakatnya lebih memprioritaskan, lebih memilih untuk memeriahkan acara 7 bulan daripada acara 4 bulan. Padahal ketika 4 bulan itu ada ruh yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam janin itu sehingga ada kehidupan. Manusia itu ada 2 unsur, jasmani dan ruhani. Jasmani ini akan hancur sementara ruhaninya ruhnya ini abadi karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya, wa yu'maru, dan diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya. Rizkinya siapa? Jabang bayi. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa syaqiyun, kebahagiaannya, kecelakaannya, au sa'idun, atau kebahagiaannya. Jadi malaikat itu menulis 4 catatan. Ya. Yang pertama adalah rizkinya. Yang kedua adalah ajalnya, batas hidup, ajal, wafatnya, kematiannya. Yang ketiga adalah amalnya. Yang keempat, apakah dia hidupnya menderita atau hidupnya bahagia. Ternyata sudah ditulis semua pemirsa, sudah ditulis semua Kang Burhan. Pada waktu usia 4 bulan di kandungan jabang bayi ini, sebelum dilahirkan ke dunia, catatan kehidupannya itu sudah ditulis oleh malaikat. Yang pertama, rizkinya sudah ditulis. Apakah dia rizkinya menjadi orang kaya atau miskin atau orang sedang, itu sudah ada catatannya. Wa ajalihi, batas hidupnya, kapan meninggal dunianya, caranya seperti apa, meninggal dunianya husnul khotimah atau su'ul khotimah, sudah ada catatan takdirnya. Wa amalihi, perbuatannya sudah dicatat. Dan nasibnya ini, syaqiyun, apakah dia menjadi orang yang cilaka ataukah dia menjadi orang yang bahagia. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, semuanya sudah dicatat oleh malaikat yang bertugas mencatat. Pertama tugasnya malaikat apa? Meniup ruh, kemudian mencatat 4 kalimat. Ini perhatikan lagi nih. Fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan selainnya, selain Allah maksudnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati, sesungguhnya salah satu di antara kamu benar-benar beramal bi'amali ahlil jannah, dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga tidak ada di antara dia dan surga kecuali dzira'un, sehasta jaraknya. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka
dahulu mendahului padanya catatan. Di sananya tuh ada tertulis catatan tuh. Fayamalu, maka orang itu ahadakum tuh mengerjakan bi'amali ahlin nar, dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia memasuki neraka. Jadi keterangannya seperti ini. Salah satu di antara kamu, seseorang di antara kamu benar-benar beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak dirinya dan surga itu dekat sekali, sehasta, sedhira. Akan tetapi catatannya mendahului orang itu. Orang itu catatan di sananya nih, catatan apa? Ahli neraka. Sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka sampai dia memasuki neraka. Awalnya ini orangnya bagus, beramal soleh, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin baca Quran pada waktu mudanya, tapi menjelang kematiannya, karena di sananya sudah tercatat bahwa orang ini adalah ahli neraka, dia mengerjakan amalan ahli neraka sampai dia masuk kepada ahli neraka. Menyeramkan ya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Lanjut lagi ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada di antaranya dan di antara ahli nar kecuali illa dhira'un, jaraknya satu hasta. Nah, ini kebalikannya. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Maka catatannya mendahului padanya, mendahului orang itu. Dan maka dia beramal dengan amalan ahli surga sampai dia memasuki surga. Jadi pada waktu hidupnya, pada usia mudanya lah dihabiskan untuk bermaksiat, melakukan amalan-amalan ahli neraka, sampai jarak antara dirinya dan neraka jaraknya dekat banget, itu satu hasta. Akan tetapi sudah termaktub, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, garis takdirnya bahwa dia itu ahli surga. Maka dia bergerak melakukan amalan dengan amalan ahli surga sampai dia memasuki surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis yang keempat? Hikmahnya. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menjudge orang lain. Secara sekilas ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan amalan neraka, ahli maksiat, entah itu judi, entah itu mabuk-mabukan, entah itu melakukan riba, tidak sholat, jangan dicap dulu menjadi ahli neraka. Siapa tahu sebelum meninggal dunia mereka bertaubat, kemudian melakukan perbuatan ahli surga sampai dia benar-benar memasuki surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi.
Kemudian kita jangan pede dulu, overconfident. Mentang-mentang kita santri, mentang-mentang kita jebolan pesantren, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, kita tidak tahu ending kehidupan kita dan catatan takdir kita tidak tahu. Dikhawatirkan, ditakutkan kalau masih mudanya rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin baca Quran. Takutnya tinggal meninggalnya saja melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai memasuki nerakanya Allah yang sangat pedih, yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masalah surga, masalah neraka, semuanya itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita ini, Kang Burhan mau dengerin gak ceritanya nih? Iya. Ceritanya begini. Dahulu kala ada seseorang yang sedang mengitari Ka'bah, disebut dengan tawaf. Namanya Syekh Abdullah bin Ahmad. Lagi enak-enaknya mengitari Ka'bah, tiba-tiba matanya tertuju pada seseorang yang jaraknya dengan Ka'bah dekat sekali. Dan orang itu menengadahkan tangan sambil berdoa. Doanya, Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Allah, keluarkanlah aku dari dunia dalam keadaan muslim. Ternyata Syekh Abdullah bin Ahmad mendengarkan isi munajat orang tersebut dan bertanya, penasaran, kepo juga ini Syekh Abdullah bin Ahmad. Wahai saudara, kenapa engkau hanya meminta kepada Allah supaya Allah mewafatkan kamu dalam keadaan muslim, tidak meminta hajat-hajat yang lainnya? Apakah saudara punya alasan sehingga berdoanya cukup itu saja? Iya, saya punya alasannya. Saya mempunyai dua saudara, saudara besar, saudara kecil. Saudara besarnya profesinya, tugasnya lah sebagai muadzin, juru kumandang azan selama 40 tahun. Gratis, tidak dibayar. Lillahi ta'ala. Ini kalau saya nggak mau ini yang gratis-gratis ini. Ya, biasanya motonya maju tak gentar membela yang bayar. Ini mah gratis. Tukang azan selama 40 tahun tidak dibayar, cuma-cuma mengharapkan keridhaan Allah saja. Akan tetapi ketika dia mau meninggal dunia, dia meminta kepada saya untuk mengambil Al-Quran. Pikir saya mau bertabarruk, mengambil keberkahan dari Al-Quran. Saya ambil Al-Quran dan Al-Quran itu saya serahkan padanya. Padanya siapa? Ya, muadzin. Dia berkata, saksikanlah mulai sekarang saya berlepas diri dari ajaran Al-Quran dan pindah ke agama Nasrani. Setelah itu dia meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Bayangkan saudara, dia profesinya, pekerjaannya mulia sekali. Menjadi muadzin, mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang dipanggil untuk datang ke masjid untuk menghadap Allah Rabbul Jalil. Selama 40 tahun dia tekuni, akan tetapi meninggalnya dalam keadaan pindah agama, dulunya Islam, murtad, keluar dari agama Islam dan memeluk agama Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Dan diteruskan azannya, tukang azannya ini diteruskan profesi azannya, azan profesi. Iya. Yaitu sama saudara kecilnya, sama adiknya. Dan adiknya menjadi tukang azan, menjadi muadzin, juru kumandang azan selama 30 tahun.
dan tragisnya adiknya juga, saudara kecilnya juga meninggal dalam keadaan murtad, pindah ke agama Nasrani. Kakaknya 40 tahun, adiknya 30 tahun, mereka berdua sebagai juru kumandang azan, muadzin, tapi meninggalnya dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam dan memeluk agama Nasrani. Walayadzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Abdullah mengajukan pertanyaan. Boleh saya bertanya? Boleh. Kalau boleh dijelaskan, apakah mereka berdua mempunyai amalan yang buruk, amalan yang jelek? Ya. Apa amalannya? Yang pertama, amalannya suka mengintip aurat perempuan. Yang kedua, dia menyukai lelaki tampan yang belum keluar jenggotnya. Itu amalannya. Ternyata kebiasaan mereka, muadzin, kakak beradik itu mempunyai amalan yang jelek semasa hidupnya. Dia suka mengintip aurat-aurat perempuan, dan di samping itu dia suka terhadap lelaki yang masih kecil, yang tampan, yang belum keluar jenggotnya. Jadi ini makhluk omnivora ini. Perempuan doyan, laki-laki doyan. Nah, dalam konteks kekinian, mengintip aurat-aurat perempuan tidak langsung, tidak asli aurat perempuan, tapi mengintipnya lewat media-media. Bisa dengan media Facebook, media Google, media YouTube, media sosial yang ada di internet, melihat gambar-gambar tubuh perempuan. Ini dikhawatirkan kalau kebiasaannya itu takutnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan tentang al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. Silahkan dibuka sesi pertanyaan. Nah ya, penempatan ketika ruhnya ditaruh kepada bayi itu pas hari 120-nya atau selebihnya? Pas hari 120-nya atau lebihnya ya. Ya, diruntut lagi. Iya. 40 hari pertama masih berbentuk nutfah, mani ya. 40 hari berikutnya membentuk segumpal darah. 40 hari berikutnya membentuk mudghah, segumpal daging. Berarti 120 hari. Berarti genap 4 bulan. Misla dzalik. Summa, kemudian, nah, yursalu ilaihil malaku. Nah, di sini memakai kata summa, kemudian. Artinya bisa jadi nih, karena tidak ditentukan sih ya hari keberapanya nih pada waktu 40. Kemudian, berarti kemudian tuh tahapnya tuh orawa yursalu ilaihi, dan tapi summa prosesnya ini pada waktu usia kandungannya 4 bulan, harinya kapan saja tidak ditentukan. Karena tidak ada penetapan hari dalam keterangan secara teks di hadis itu. Pokoknya ketika usia kandungan 4 bulan, 4 bulannya entah hari pertamanya, entah hari keduanya, itu malaikat meniupkan ruh di dalamnya, di dalam janin itu maksudnya. Karena di sininya makanya summa, kemudian. Apa bedanya wa dengan summa? Kalau wama setelah melakukan ini langsung melakukan itu.
Kalau summa ada jarak. Makanya di sini makanya summa loh, perhatikan loh. Fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah, 40 hari. Kemudian 40 hari lagi. Kemudian kan jaraknya lama nih. Kemudian. Nah, di situ setelah itu kemudian berarti ada jeda. Jedanya yang nggak tahu, tidak dijelaskan. Pokoknya catatannya ketika usia kandungannya 4 bulan. Pokoknya 4 bulan aja patokannya. Ya, ada lagi. Cukup ya? Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita telah bersama-sama mengkaji sabda Nabi besar Muhammad dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Hadis yang keempat, mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman apa yang diucapkan oleh baginda Nabi 14 abad yang lalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.